Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Febriani, NIM 201520675 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Adapun tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kajian Hukum Masyarakat Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang atau aturan yang berkembang dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut, bersifat tidak tertulis dan berlaku secara turun-temurun di suatu kalangan masyarakat. Yang berikutnya, unsur-unsur hukum. Ada 4 unsur-unsur hukum, yaitu yang pertama, bersifat mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam suatu masyarakat yang berisi tentang perintah atau larangan. Yang kedua, peraturan ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Yang ketiga, bersifat memaksa. Dan yang keempat, memiliki sanksi. Kemudian sifat-sifat hukum. Sifat-sifat hukum ada 3, yaitu hukum bersifat mengatur, hukum bersifat memaksa, serta hukum bersifat melindungi. Sedangkan substansi hukum atau legal substance yaitu berkaitan dengan proses pembuatan hukum yang dilakukan oleh pembuat hukum yang berdasarkan undang-undang. Ya, seringkali substansi hukum ini dilakukan oleh pembuat hukum bertujuan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu. Yang berikutnya adalah budaya hukum. Ada 3 persoalan tentang budaya hukum, yaitu yang pertama, persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem. Yang kedua, hukum dilihat sebagai bagian masyarakat. Dan yang ketiga, kultur hukum merupakan identitas, harapan, dan pendapat tentang hukum. Jadi kebanyakan masyarakat melaksanakan hukum ini karena mereka memiliki harapan atau pandangan yang baik tentang hukum. Yang berikutnya, prinsip legalitas yang harus dimiliki dalam membuat hukum, yaitu yang pertama, harus ada peraturannya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu suatu peraturan harus diumumkan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui sebagaimana atau batasan mereka dalam bertindak melalui hukum. Yang ketiga, tidak boleh berlaku surut. Kemudian yang keempat, perumusan harus dapat dimengerti oleh rakyat agar masyarakat mengerti tentang. Yang kelima yaitu hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin. Kemudian yang keenam, antara peraturan tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya yaitu peraturan harus tetap dan tidak boleh berubah-ubah. Di sini maksudnya peraturan tidak boleh berubah-ubah dalam waktu yang sangat cepat, karena masyarakat akan sulit untuk menerapkannya atau memahami peraturan yang mengikat mereka. Kemudian yang ke-8 yaitu harus terdapat kesesuaian antara pejabat hukum dan hukum yang dibuatnya. Di sini maksudnya adalah suatu pejabat hukum yang membuat peraturan harus memberikan contoh kepada masyarakat tentang hukum yang mereka buat tersebut. Yang berikutnya yaitu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu masyarakat bertindak sesuai dengan peraturan hukum. Ada 3 variabel utama yang menurut Sudiman dapat digunakan untuk mengetahui apakah masyarakat tersebut telah menjalankan peraturan hukum. Yang pertama yaitu apakah normanya telah disampaikan, yaitu dengan melaksanakan sosialisasi. Kemudian apakah normanya sesuai dengan tujuan yang diterapkan bagi posisi tersebut. Di sini maksudnya adalah apakah terdapat sinkronisasi antara keduanya. Kemudian yang ketiga, apakah si pemegang peran digerakkan oleh motivasi yang menyimpang. Kemudian keberadaan hukum saat ini telah diakui secara resmi oleh negara, tetapi tetap memiliki batasannya. Merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 di mana menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Kurang dan lebihnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.